di S2 sesi kedua dengan ruangan A. Dengan mosi, Dewan ini menyetujui bahwa degradasi moral pemuda Indonesia disebabkan oleh penggunaan media sosial. Langsung saja, sebelumnya saya sampaikan peraturan sudah disampaikan ketika technical meeting. Kemudian untuk perkenalan tidak memakan waktu khusus, tapi langsung waktu yang diberikan itu untuk memperkenalkan diri Anda dengan strategi terserahkan ya. Bila tidak ada khusus perkenalan, langsung dipersilakan pembicara satu dan selanjutnya itu sudah input semua itu. Oke. Baik, langsung saja diawali oleh pidato pembicara pertama dari tim afirmasi, dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan diri. Pagi-pagi mancing ikan, siang-siang makan tahu. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang Dewan ini menyetujui bahwa degradasi moral pemuda Indonesia disebabkan oleh penggunaan sosmed. Bahwa kami menyetujui karena penggunaan sosmed menyebabkan degradasi pemuda Indonesia menurun. Pasalnya, akibat sosmed pemuda Indonesia menjadi mengalami kemunduran. Jika kita tahu lebih 55% lebih dari 1.700 orang tua dengan anak berumur 11 sampai 17 tahun sangat sepakat bahwa media sosial menghambat dalam merusak perkembangan moral. Kami juga meyakinkan bahwa media sosial lebih mempunyai keburukan yang tinggi dibandingkan manfaat yang tidak hanya mempengaruhi nilai moral saja, akan tetapi seperti hal-hal yang menyimpang. Untuk pidato tim afirmasi pembicara pertama menghabiskan waktu 1 menit 11 detik. Selanjutnya pidato dari pembicara pertama tim oposisi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri, moderator dan penjaga waktu yang kami hormati, di sini kami akan membacakan mosi, yaitu Dewan ini tidak menyetujui bahwa degradasi moral pemuda Indonesia disebabkan oleh penggunaan media sosial. Saya sangat tidak setuju dengan mosi tersebut karena degradasi moral merupakan masalah sosial yang terjadi di masyarakat saat ini. Moral remaja mengalami tingkat degradasi moral yang sangat tinggi. Adapun degradasi moral pemuda ini juga tidak hanya karena media sosial, akan tetapi juga karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal sendiri itu berarti dari mental diri mereka masing-masing, yaitu cara pola pikir mereka dalam menanggapi suatu perkembangan. Adapun faktor eksternal yaitu dari kehidupan sosial mereka atau masyarakat yang mempengaruhi perilaku manusia melalui aturan-aturan yang ada. Adapun dari pengalaman dari orang tua yang mengajarkan anaknya, tidak hanya pengaruh dari media sosial, banyak juga degradasi moral yang dialami dari lingkungan keluarga, seperti ajaran orang tua ke anaknya yang terlalu menekan. Karena menurut studi yang dilakukan oleh Wulan Astari, tekanan itu adalah salah
bahwa degradasi moral di Indonesia disebabkan oleh penggunaan media sosial. Wakil Kedua Rektor Kabupaten Seru, KH Hambali, menilai jika saat ini para pengguna media sosial sudah mulai menunjukkan degradasi moral. Salah satunya banyak pemuda melupakan segala waktu dari segala hal seperti ibadah, makan, bertemu dengan keluarga atau aktivitas sosial yang lain. Dan juga ada dampak negatif lainnya. Banyak pemuda Indonesia melakukan hal yang menyimpang di media sosial. Banyak juga pemuda yang membuat akun palsu untuk menjatuhkan seseorang atau menyebar fitnah, bisa juga menyebar hoax yang tidak benar dan juga belum sesuai faktanya. Oke, untuk pembicaraan kedua tim afirmasi mengatur 1 menit. Selanjutnya pembicaraan kedua tim posisi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri beserta moderator dan penjaga waktu, dan yang saya hormati tim afirmasi serta rekan tim saya. Jadi kami tetap tidak menyetujui bahwa degradasi moral pemuda Indonesia disebabkan oleh penggunaan media sosial. Di sini kami menekankan bahwa bukan media sosial yang menjadi faktor penyebab dari degradasi moral, tapi penggunanya lah yang membuat media sosial tersebut menjadi wadah di mana moral kita akan menjadi turun. Karena pada intinya semua itu tergantung dengan menggunakan tergantung dengan si penggunanya sendiri. Jika seseorang itu menggunakan dengan bijak dan
punya keberanian dan dia punya kemauan untuk merubah degradasi moral tersebut. Selanjutnya media sosial. Padahal itu kan sekali lagi kami tekankan bahwa media sosial itu bukan hal yang merusak moral, tapi pengguna media sosial itu sendirilah yang menjadikan degradasi moral yang ada di Indonesia. Nah, sebagai remaja pun pasti kita di umur segini itu punya rasa ingin diakui diri kita. Nah, di media sosial itulah cara kita ataupun wadah kita untuk memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Kalau misalnya di dunia nyata itu kita terkena perundungan atau bullying. Nah, di media sosial kita bisa menjadi wajah baru bagi lingkungan baru kita di media sosial. Iya deh. Baik, pidato tim oposisi pembicara kedua menghabiskan waktu 4 menit 49 detik. Selanjutnya dipersilakan untuk Maka dari itu seharusnya media sosial memperketat untuk pembuatan akun media sosial dengan batasan usia. Ini juga mempengaruhi dari Menteri Kominfo. Polri banyak menemukan kasus akibat dari medsos, di mana mulai dari kasus pemerkosaan, penculikan, dan pembunuhan, yang di mana membuat Indonesia menjadi khawatir dari media sosial saat ini. Maka penting sekali saran orang tua, lingkungan, dan teman yang akan menentukan hal tersebut. Maka pentingnya ajaran agama dan kesusilaan. Kita bisa lihat banyak pemuda yang labil, jadi mereka kurang akan wawasan dan peranan yang lainnya. Bahkan bisa kita lihat penjara anak yang dulu sepi ini mulai bermain dalam kasus muda. Boleh diusir. Tadi dia mengatakan kalau bukan Anda ini sebenarnya malah mendukung kami sebagai tim oposisi, karena Anda mengatakan bahwa ada yang namanya itu restriction sebelum melakukan data akun. Malah Anda berarti bahwasanya kita tidak banyak menemukan masalah penggunaan sosmed. sudah waktu 1 menit 43 detik. Selanjutnya pembicara ketiga dari oposisi dipersilakan. selamat pagi para juri, pada tim afirmasi, pada moderator serta pejabat waktu. Kami ingin menekankan bahwa kami tetap tidak menyetujui bahwa degradasi moral pemuda Indonesia itu disebabkan oleh penggunaan media sosial. Karena tadi yang seperti teman saya tadi sampaikan bahwa sebenarnya kita itu dengan adanya media sosial bukannya malah bisa menambah adanya degradasi sosial. Kita malah bisa mengajak orang-orang dan memberikan mereka kesan positif tentang apa itu media sosial. Tadi bicara ketiga dari tim afirmasi mengatakan, maka tadi saya menanyakan juga kenapa kok Anda malah mengatakan kalau tadi ada yang namanya restriction policy. Itu malah membantu kami sebagai tim oposisi karena itu merupakan salah satu hal atau faktor yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi adanya degradasi moral dengan cara dia melihat situs-situs atau tempat-tempat yang seharusnya dia tidak lihat atau tempat di mana dia tidak seharusnya membuat akun tersebut. Lalu yang paling kita dapat lihat itu bahwa sebenarnya semua itu berjalan dari ada yang namanya tekanan. Tekanan itu semuanya bisa orang-orang yang kita bisa lihat memberikan kesan positif berita hoax itu sebenarnya karena ada yang namanya dia mendapat tekanan. Kalau misalnya dia mendapat tekanan itu juga tidak hanya dari media sosial saja, dia bisa dapat dari teman-teman, orang tua, atau bahkan ya dari pergaulannya. Hal itu sangat memperhatikan karena hanya orang-orang yang seperti itu saja yang bisa membuat kita itu
media sosial menjadi tempat yang buruk karena adanya hoax tersebut. Tapi akan tetapi karena adanya cyber police dan undang-undang dari ITE, hal itu membuat semuanya itu menjadi semakin sedikit. Lalu poin tadi tentang komunitas itu sebenarnya juga masih banyak. Itu yang saya paling ingin tekankan. Karena kalau kita ingin sekali mengajak para orang yang introvert untuk bisa mengekspresikan semuanya yang dia punya. Akan tetapi orang introvert itu dia memiliki sikap untuk takut dengan apa yang dia punya, karena dia takut untuk dinilai oleh masyarakat atau teman-temannya sebagai orang yang aneh atau kalau kita sekarang menilai itu adalah freak. Jadi dengan adanya komunitas dia bisa menyalurkan aspirasinya kenapa dia suka ini, terus dia bisa mengembangkan bakatnya jika dia masuk dalam komunitas yang sesuai dengan apa yang dia bakati. Seperti misalnya jika Anda suka main bola, Anda masuk ke dalam aktivitas ke dalam komunitas yang berjalan pada aktivitasnya itu tentang bola. Jadi bakat yang orang itu punya dari introvert itu tidak akan hanya tetap dan mati, tetapi dia bisa dikembangkan bersama orang-orang yang suka dengan hal itu juga. Introvert itu memang ada masalah yang cukup serius, karena kalau makin banyak introvert di Indonesia khususnya, kita bakal kayak semua pembangunan Indonesia dan lain-lain atau semua yang nanti pemuda akan lakukan itu bakal menjadi lebih kurang berjalan. Ya seperti itu. Terus lingkungan tadi ya, ini yang paling penting yang kita tekankan adalah kalau lingkungan pergaulan itu bisa juga merupakan tempat di mana orang itu bisa orang itu turun. Karena coba kalau misalnya kalian bayangkan, kan ya dia ada seseorang atau teman kalian itu salah bergaul, otomatis orang tersebut akan mendapatkan semua hal-hal yang buruk dari teman itu karena dia salah mengidolakan atau menjadikan orang tersebut sebagai role model yang harusnya dia amat baik, tapi kata ya orang itu buruk, jadi sifat buruknya itu terdapat di orang tersebut. Oleh karena itu saya ingin menekankan kalau misalnya Dewan ini tetap tidak menyetujui bahwa degradasi orang pemuda di Indonesia itu disebabkan oleh media sosial karena ada faktor-faktor lain. Jadi, kami tetap tidak menyetujui bahwa degradasi moral pemuda Indonesia disebabkan oleh penggunaan media sosial. Kami tekankan kembali bahwa bukan media sosial yang menjadikan moral bangsa Indonesia turun, tapi pengguna media sosial itu sendiri. Nah, di sini bisa ada sisi positif dari
sini akan menyimpulkan dari hasil mosi tersebut. Bahwasannya kami tetap setuju bahwasannya media sosial tetap mempengaruhi degradasi moral. Dikarenakan kita perlu ketahui SDM di Indonesia itu masih terbilang sangat rendah, di mana Indonesia itu belum bisa menerima media sosial yang sangat pesat seperti saat ini. Nah, untuk yang tentang pembuatan akun dan lain-lain itu sekarang tuh masih bisa untuk di-hack atau diberantas, dan hal tersebut akan mempengaruhi anak kecil, bahkan anak SD sekarang sudah bisa mengakses media sosial yang mereka belum tentu mengetahui apa sih kegunaan dari media sosial tersebut. Nah, dari situ kita bisa mengetahui juga tentang penjara untuk anak-anak yang dulu sepi sekarang ini ramai karena kasus pemuda masalah penggunaan sosmed. Kami mendapatkan sumber tersebut dari sumber Kapolres Metro Jakarta Utara, Bapak Kombes Polri Budi Waseso. Terima kasih. Salah satu kesimpulan dari masing-masing menghabiskan waktu 1 menit 17 detik. Dengan berakhirnya pidato dari tim afirmasi sebagai kesimpulan, maka berakhir sudah untuk debat dengan mosi. Dewan ini menyetujui bahwa degradasi moral pemuda Indonesia disebabkan oleh pengguna media sosial. Untuk itu, saya selaku moderator mohon maaf jika ada hal yang berkenan, dan dari selesai silakan berjabat tangan untuk pengumuman selanjutnya nanti setelah semua selesai. Langsung menuju ruang media. Yang akan memandu final lomba debat bahasa Indonesia pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, seluruhnya Dewan Juri hari ini ada Bapak Jalal, Bapak Gunawan, dan Ibu Sarah. Kita akan menyaksikan lomba debat untuk final tim. Baik, langsung saja. Dengan masih durasi waktu, tidak ada memperkenalkan diri, semuanya diperkenalkan, hanya satu persatu memperkenalkan diri, tidak ada. Jadi langsung sebutkan nomor, langsung menyampaikan. Ya, waktu masih sama, 5 menit setiap pembicara, dan untuk pidato kesimpulan atau closingnya juga 3 menit. Baik, Dewan Juri, Bapak Jalal, Bapak Gunawan, dan Ibu Sarah, bisa kita mulai? Baik, tim pro siap? Tim kontra siap? Siap. Baik, mosinya adalah Dewan ini menyetujui Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang bahasa Indonesia wajib digunakan dalam kegiatan formal dan pelayanan publik di wilayah Republik Indonesia adalah tepat. Silakan tim pro pembicara pertama, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, moderator, penjaga waktu, dan anak saya maupun anak saya sebagai afirmasi. Di sini kami telah menyetujui tentang mosi Dewan ini menyetujui Perpres nomor 3 tahun 2019 tentang bahasa Indonesia wajib digunakan dalam kegiatan formal dan pelayanan publik di wilayah RI adalah tepat. Menurut saya dari A1 juga bahasa adalah sarana komunikasi kita dalam melakukan komunikasi terhadap orang lain. Bahasa negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan seluruh warga Indonesia. Menurut Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia ditetapkan pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo, bahwa peraturan Presiden tersebut tentang penggunaan bahasa Indonesia yang resmi berdasarkan timbangan sebagaimana didasarkan dalam huruf A dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Undang-Undang tahun 2009
Penggunaan bahasa Indonesia harus juga memenuhi kriteria dalam pertemuan formal maupun secara non formal. Pertemuan formal itu bisa berupa dengan penyambutan pejabat atau petinggi negara dalam melaksanakan kegiatan acara di dalam negeri seperti Asian Games. Kita menjadi tuan rumah, seharusnya kita mengenalkan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan para petinggi-petinggi negara yang lain, bukan malah terbawa untuk mengikuti bahasa asing mereka. Yang kedua, dalam Anda tadi memberi contoh bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan pada saat misalnya saat acara Asian Games, apabila pejabat berbicara kepada pejabat-pejabat lainnya. Hal ini tidak relevan karena bahasa Indonesia merupakan bahasa internasional. Bahasa Inggris maksudnya. Walaupun bahasa Inggris tetap menjadi bahasa internasional, bahasa Indonesia terkenal di kancah internasional karena presiden dan wakil presiden serta pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato dalam dan maupun luar negeri. Berpendapat sambutan hangat dari anggota DPR RI Putri Aneta Kamarudin, langkah melestarikan budaya bahasa Indonesia. Adapun dari pelayanan publik memberikan sosialisasi tentang narkoba di wilayah Republik Indonesia. Karena adanya ruang lingkup Republik Indonesia, ketika ada orang asing yang berdatangan ke Indonesia dengan berbahasa yang berbeda-beda, maka dari itu kita sebagai warga Indonesia harus lebih mengenalkan bahasa Indonesia dalam pertemuan formal maupun non formal. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia sebagai program belajar khusus seperti di negara-negara lain. Adapun penduduk Indonesia berdatangan di negara-negara lain, kita harus tetap melestarikan bahasa Indonesia di negara lain, tidak melupakan bahasa Indonesia, apalagi sampai tidak menggunakan bahasa tersebut untuk kembali ke negara kita sendiri. Contoh lain ada dari generasi muda, karena kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, malu untuk menggunakan bahasa Indonesia yang disebut dengan jadul. Tapi bahasa Indonesia sudah terkenal di kancah internasional, jadi kita tidak boleh malu untuk menggunakan bahasa sendiri. Kita harus lebih mengenalkan bahasa kita ke negara lain. Terima kasih. Baik, juri pembicara pertama dari tim Pro menghabiskan waktu 4 menit 32 detik. Baik, kami persilakan untuk tim kontra pembicara pertama. Silakan. Boleh pakai boleh. Terima kasih atas kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya pembicara pertama dari pihak oposisi, Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian yang hadir pada perdebatan sore hari ini. Hadirin sekalian, pembicara pertama pihak afirmasi menyatakan bahwa kita harus lebih mengenal bahasa Indonesia di ruang lingkup formal maupun non formal. Di sini saya akan menyangka tadi pernyataan juga ada pernyataan bahwa melestarikan bahasa Indonesia di negara lain. Bagaimana bila Anda misalnya berpergian ke negara lain tapi Anda berbicara menggunakan bahasa Indonesia? Anda berposisi ada di negara lain di mana Anda juga harus menghormati bahasa dari negara tersebut. Kemudian mengapa bahasa Inggris perlu dipelajari di Indonesia setelah menjadi bahasa kedua terpenting setelah bahasa Indonesia? Itu menunjukkan bahwa bahasa Inggris juga menjadi bahasa pengantar. Tidak, terima kasih. Bahwa bahasa Inggris tidak, terima kasih. Bahwa bahasa Inggris jadi ya
Jadi interupsi boleh dilakukan, tapi berikan kesempatan membicara untuk menyelesaikan 1-10 detik. Biar agar argumennya jelas. Lalu bagaimana dengan bahasa Inggris yang dijadikan bahasa mata pelajaran di Indonesia? Tentu bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar kita untuk dapat berkomunikasi dengan negara-negara lain. Selanjutnya, pihak afirmasi pembicara pertama tidak menyampaikan poin-poin penting dari peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019. Salah satunya bahwa bahasa Indonesia ditujukan pada forum di Indonesia, sedangkan forum meliputi forum nasional dan forum internasional. Kita pikirkan kembali di forum internasional ini bagaimana kita mewajibkan harus menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan kita berkomunikasi tidak hanya baik. Di sini dikatakan jelas digunakan dalam kegiatan formal dan pelayanan publik di wilayah RI. Dan contoh lain saya di Cina, di Jepang, di Prancis, mereka tidak menerima keluarga asing yang menggunakan bahasa Inggris karena mereka sangat mencintai bahasa mereka sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembicara pertama, pihak afirmasi menyebutkan bahwa kita perlu melestarikan bahasa Indonesia di negara lain. Saya sedang menanggapi pernyataan dari pembicara pertama pihak afirmasi mengenai penggunaan bahasa Indonesia di negara lain. Jadi kesalahan di sini tetap di kesalahan pembicara pertama pihak afirmasi. Selanjutnya, kita kembalikan. Meskipun seperti yang telah Anda sampaikan, warga Cina menolak menggunakan bahasa Inggris karena mereka sangat mencintai bahasa negaranya. Di mana buktinya? Saya mau bertanya, pihak kami mau bertanyakan hal tersebut. Selanjutnya, bahasa Indonesia wajib digunakan di informasi melalui media massa. Media massa meliputi media cetak dan media elektronik. Perlu kita ketahui kembali bahwa media elektronik cakupannya sangat luas karena pengaruh adanya globalisasi. Selanjutnya, komunikasi resmi di lingkungan kerja. Komunikasi adalah hal-hal seharian yang dilakukan oleh masyarakat kita, oleh diri kita dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan begitu tepat, meliputi tanda baca, unsur serapan, dan huruf, bahkan penulisan dari kata-kata. Sedangkan menurut survei sebanyak berjumlah 19 responden, kita mengambil ruang lingkup di tingkat SMA. SMA kami jadikan bukti yang sangat relevan karena sekolah merupakan salah satu ruang publik atau pelayanan publik, bahwa tingkat pengertian bahasa Indonesia siswa di kalangan SMA masih sangat minim. Sekali lagi kami mempertanyakan bagaimana PP nomor 63 tahun 2019 dinyatakan tepat. Sekiranya begitu argumentasi saya, argumentasi berikutnya akan disampaikan oleh pembicara dua pihak oposisi. Terima kasih. Baik, Dewan Juri, waktu dari tim kontra menghabiskan waktu 4 menit lewat 49 detik. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan dari tim afirmasi pembicara kedua. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada penjaga waktu yang terhormat, Dewan Juri, dan hadirin yang saya hormati. Di sini pertama-tama saya akan menanggapi dulu pembicara pertama dari tim oposisi mengatakan bahwa di mana bukti nyata bahwa bahasa Inggris itu, maksudnya bahasa misalnya kayak di Cina, Prancis, dan Jepang itu mereka kurang memahami bahasa Inggris. Misalnya saya pernah ke luar negeri dan itu kalau misalnya kita menggunakan bahasa Inggris jarang mereka langsung mengerti apa yang kita maksud. Jadi mereka banyak sekali salah paham. Misalnya kita ingin membeli barang, mereka hanya tahu how much, tapi bisa jadi saja mereka juga salah mengartikan. Misalnya kita mau melakukan tawar menawar, itu susah dilakukan ketika kita menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris karena mereka sangat mencintai bahasa atau budaya mereka sendiri. Oke, kalau begitu saya akan melanjutkan bahwa di sini kami tekankan bahwa mosi ini, yaitu Dewan ini tidak menyetujui Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang bahasa Indonesia wajib digunakan dalam
bahwa ini adalah penggunaan bahasa Indonesia di wilayah RI, di wilayah Republik Indonesia. Itu merupakan hal yang tepat karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan yang perlu kita junjung tinggi karena merupakan sebuah pemersatu bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini menjadikan rasa kebersamaan karena mempersatukan sifat kedaerahan. Bayangkan jika kita melakukan suatu ruang publik dari seluruh suku yang ada di Indonesia, lalu mereka menggunakan bahasanya mereka masing-masing. Apakah di ruang publik itu akan kita temukan jalan tengahnya? Tidak, karena tidak. Misalnya suku Jawa, dia merupakan ruang publik di Makassar. Apakah mereka orang-orang di Makassar itu mengerti bahasa Jawa? Tidak, makanya dipersatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Republik Indonesia. Nah, di sini membuat pemerataan pemahaman antara banyak suku yang ada serta menghindari dan meminimalisir rasa sikap individualis setiap suku. Jika kita misalnya di wilayah Jawa, nah misalnya kita membuka ruang publik di wilayah Jawa, lalu kita mengundang masyarakat Kalimantan, terus kita menggunakan bahasa Jawa, berarti kita merasa bahwa bahasa Jawa itu merupakan bahasa yang paling baik. Belum tentu, karena masyarakat Kalimantan itu kan tidak mengerti bahasa Jawa. Makanya perlu kita tekankan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, di mana jadi semua kesalahpahaman itu akan diperatakan lewat bahasa Indonesia. Lalu kedua dalam Sumpah Pemuda, ya, di mana kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Di mana berarti bangsa kita merdeka dan dapat menjadi satu. Itu karena faktor utamanya adalah bahasa Indonesia. Jika kita tidak memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita tidak akan bisa merdeka dan tidak akan punya visi dan tujuan yang sama. Karena bahasa sendiri menjadi alat komunikasi sehari-hari, di mana saat berkomunikasi kita harus menjadi netral. Kita harus menjadi netral agar yang kita sampaikan itu dapat dicerna oleh seluruh kalangan. Kembali lagi bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional atau bahasa pemersatu kita. Karena lingkupnya adalah wilayah Republik Indonesia, jadi kalau misalnya ada tamu asing yang datang, terus harusnya kita bisa mengenalkan bahasa kita pada mereka, bukan justru itu bahasa nasional mungkin bisa digunakan dalam beberapa pihak. Tapi di sini adalah kegiatan formal dan pelayanan publik di wilayah Republik Indonesia. Nah, di wilayah Republik Indonesia berarti mayoritasnya adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi kalau kita tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, misalnya contoh, kita bekerja di perusahaan Cina. Nah, orang-orang Cina ini misalnya nggak tahu kalau kita Indonesia, karena kita tidak pernah mengenalkan ciri khas budaya kita sendiri. Harusnya kita lebih bangga dan mampu memperkenalkan bahasa ataupun budaya kita ke wilayah-wilayah lain ataupun ke rekan-rekan kita yang di luar bangsa Indonesia. Contoh lain, pengambilan Pulau Sipadan dan Legitan oleh Malaysia karena apa? Karena wilayah tersebut itu sudah lama dihuni oleh bangsa warga negara Malaysia, sehingga mereka tidak mengenal bahasa Indonesia. Akhirnya mereka ikut menjadi bagian dari wilayah Malaysia tersebut karena mereka tidak merasa menjadi bagian dari Indonesia karena tidak tersentuh oleh bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, lalu yang tadi rekan saya bicarakan bahwa bahasa Indonesia juga terkenal di kancah internasional karena presiden dan wakil presiden serta pejabat negara itu menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato dalam dan luar negeri. Nah, kalau dalam negeri kita nggak ada masalah karena kita semua sama, yaitu bangsa Indonesia di wilayah Republik Indonesia kita sendiri. Nah, sedangkan untuk di luar negeri kita punya duta besar di setiap negara. Jadi kita bisa menggunakan duta besar itu untuk memperjelas kepada negara masing-masing. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, waktu yang digunakan oleh pembicara kedua dari tim afirmasi adalah 5 menit lewat 26 detik. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan dari tim oposisi pembicara kedua dengan waktu yang sama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah menyediakan waktu saya untuk berbicara. Terima kasih kepada penjaga waktu dan yang terhormat para dewan juri dan hadirin sekalian. Oke. Di sini yang pertama saya akan menyanggah pernyataan dari pembicara pertama pihak afirmasi. Di sini Anda menyebutkan bahwa
pengertian bahasa adalah sarana komunikasi terhadap orang lain. Di sini adalah sarana komunikasi. Komunikasi berarti harus dimengerti oleh semua orang karena ini terhadap orang lain. Apabila tidak dimengerti, bagaimana kita bisa berkomunikasi? Di situ saya ingin menyanggah lagi. Katanya kalau bangsa sendiri malu menggunakan bahasa, bagaimana kita mengenalkan bahasa Indonesia pada bangsa yang lain? Karena bangsa sendiri saja kita masih belum bisa mengenal bahasa kita dengan baik. Bagaimana kita bisa mengenalkannya kepada orang lain? Saya ingin menambah lagi pernyataan dari pembicara kedua. Di sini pernyataan Anda cukup lucu karena Anda berdasarkan kepada pengalaman Anda saat berada di negara Cina dan membeli barang dan Anda menanyakan harga dengan bahasa Inggris so much dan dia tidak mengerti. Oke, Anda menanyakan misalnya pada satu pedagang dan dia tidak mengerti. Apakah Anda sudah survei ke pedagang-pedagang lain? Apakah mereka semua tidak mengerti tentang bahasa Inggris di negara Cina? Apabila misalkan di Indonesia ada turis yang berjalan di pasar dan menanyakan tentang harga juga format kepada warga Indonesia menggunakan bahasa Inggris, misalkan dia tidak mengerti karena dia tidak sekolah dan dia menjadi pedagang, apakah itu bisa diartikan secara universal bahwa negara itu tidak menggunakan bahasa internasional dan lebih menggunakan bahasa dari negaranya sendiri? Habis itu saya ingin menyaga lagi di sini disampaikan bahwa tamu asing yang datang ke Indonesia, kita harus mengenalkan bahasa Indonesia kepada tamu tersebut. Misalnya tamu asing yang datang dari negara Inggris atau yang lainnya, dan kita belum mengenalkan bahasa Indonesia ke negara tersebut, apakah kita harus memaksa dia belajar bahasa Indonesia di negara ini secara on the spot atau secara langsung atau dan sebagainya di negara ini yang notabene-nya dia sedang bertamu ke negara kita. Oke, ya itu aja tanggapan dari saya, dan saya akan memberikan pendapat saya tentang di sini Perpres nomor 63 tahun 2019. Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang bahasa Indonesia wajib digunakan dalam kegiatan formal dan pelayanan publik di wilayah RI adalah tepat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia-nya. Yang pertama dari pelayanan administrasi publik, yang kedua dari informasi tentang produk barang dan jasa, yang ketiga dari informasi melalui media massa, yang keempat ada rambu dan alat informasi lain, yang kelima ada forum di Indonesia yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Forum Indonesia di sini diartikan sebagai dengan forum nasional dan forum internasional. Nah, di poin-poin ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di poin informasi melalui media massa, itu menurut saya itu belum tepat dan diterapkan untuk saat ini, karena kita tahu informasi tentang media massa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar belum dimengerti sepenuhnya oleh seluruh warga negara Indonesia. Di survei yang telah disampaikan sejak satu di SMA saja masih banyak yang tidak mengerti tentang penggunaan bahasa Indonesia. Bagaimana kita bisa menerapkannya melalui informasi melalui media massa? Kita tahu media massa itu adalah media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Misalnya kita menyampaikan dengan bahasa formal atau bahasa baku. Di sini dan pengertian bahasanya di sini yang dimengerti oleh si penerima informasi tersebut. Apakah informasi yang dapat dicerna dengan baik? Itu ada di informasi tentang produk barang dan jasa. Misalkan ada kata-kata yang menggunakan bahasa baku di informasi produk barang dan jasa, dan kita tidak mengerti tentang tersebut. Apakah informasi tersebut bisa tersampaikan dengan kita oleh baik? Menurut saya, Perpres nomor 3 tahun 2019 ini layak disampaikan apabila pembelajaran bahasa di Indonesia sudah merata. Apabila belum merata, kita belum bisa mempergunakan ini karena ini menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Republik Indonesia. Kita tahu di daerah pedalaman masih banyak warga negara Indonesia yang belum mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia seperti di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kita tahu juga Perpres nomor 63 tahun 2019 di sini digunakan karena mencabut Perpres nomor 16 tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat lainnya. Nah, karena Perpres ini digunakan karena mencabut Perpres sebelumnya, berarti Perpres ini masih bisa dicabut lagi karena belum layak untuk diterapkan untuk saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, Dewan Juri yang terhormat, waktu yang digunakan oleh tim oposisi pembicara kedua 5 menit lewat 20 detik. Baik, selanjutnya tim afirmasi pembicara ketiga, kami persilakan. Terima kasih pada para juri, moderator, penjaga waktu serta tim oposisi. Saya ingin menanggapi apa yang tadi tim oposisi katakan, bahwa karena banyaknya orang Indonesia yang belum mengetahui bahasa Indonesia dengan baik dan benar, hal ini sebenarnya bisa saja dihilangkan supaya orang-orang bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu dengan cara kita tuh harus berbahasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar setiap hari. Tidak harus baik dan benar, tapi dalam lingkup kalau kita itu bisa menggunakannya sehari-hari. Yang kedua itu adalah banyaknya orang-orang di Indonesia yang tidak mendapat pelajaran bahasa Indonesia di kota di desa-desa kecil gitu. Hal ini tuh sebenarnya juga bisa diatasi oleh hal yang tadi. Kalau misalnya kita semua sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa kita sehari-hari, secara otomatis kita semua itu bisa langsung berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena kita sudah mendengar itu sehari-hari dan itu pasti kita langsung bisa. Terus juga kalau misalnya kita ambil contoh dengan banyak mengapa bahasa Inggris itu juga bisa mendunia. Hal ini pasti semuanya juga diawali dengan semua orang tidak tahu kalau misalnya bahasa Inggris itu bahasa apa. Akan tetapi karena mulai banyak sekali orang yang menggunakan bahasa Inggris, jadi semua orang itu bisa menggunakan bahasa Inggris dan bisa menggunakannya sebagai bahasa internasional. Oke, sekarang saya ingin menguatkan apa yang tadi teman-teman saya tadi sampaikan. Tadi Anda sampaikan bahwa di dalam pengalaman itu bisa disiasati dengan pembiasaan penggunaan. Di situ ada kata bisa. Berarti di situ belum dong. Berarti PPS ini tidak relevan untuk digunakan karena belum ada penggunaan bahasa di Indonesia. Terima kasih. Saya ingin menegaskan, bukannya tidak, tapi belum. Kalau misalnya ini bisa dilakukan, misal di depannya dan dijalani, secara otomatis orang-orang di daerah-daerah itu dia bakal bisa bahasa Indonesia seperti itu. Saya ingin lanjutkan poin saya untuk menjelaskan poin-poin yang tadi teman saya sampaikan. Yang tadi pembicara pertama katakan, pembicara kedua katakan kalau misalnya yang tadi diberikan oleh pembicara pertama kami itu contohnya itu tadi ada di luar negeri, yaitu hanyalah contoh, bukannya emang kita semuanya dasarnya dari situ, tapi itu hanyalah contoh. Kalau misalnya di luar negeri itu bahasa Indonesia itu sebenarnya cukup terkenal seperti itu. Terus saya ingin menyatakan juga kalau misalnya tadi kita semuanya itu menggunakan bahasa Indonesia, tidak akan ada terjadi kesenjangan bahasa di antara kita semua. Karena Indonesia merupakan negara multi etnis. Oke, tadi Anda membahas bahwa bahasa Inggris itu hanya. Mohon maaf, instruksi hanya diberikan kepada pembicara hanya 1 kali saja. Sudah disepakati. Saya ingin tadi saya katakan kembali kalau misalnya itu kalau karena Indonesia merupakan negara multi etnis, kita bisa menghancurkan segala apa yang bisa memecah belah kita dari fase yang merupakan itu bahasa. Kalau kita semua bisa berbicara atau berkomunikasi dengan sebahasa yang satu secara langsung, kita juga bisa memberikan pendapat kita secara lebih baik dan lebih dekat kepada sama-sama lain. Terus tadi kalau misalnya untuk kegiatan formal dan pelayanan publik, kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia juga di sini. Karena dengan kita memberikan bahasa
kegiatan formal di wilayah Indonesia, kita itu bisa memberikan contoh apa itu bahasa Indonesia, dan pasti kalau orang itu sudah tertarik, sudah pasti dia akan mengerjakan. Ya. Baik, Dewan Juri, pembicara ketiga dari tim afirmasi menghabiskan waktu 5 menit lewat 4 detik. Kita langsung saja akan mendengarkan dari tim oposisi pembicara ketiga kami, persilakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Di sini saya akan menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan oleh kedua rekan saya dan mempertegasnya kembali terhadap mosi kali ini. Mosi kali ini yaitu Dewan ini menyetujui Perpres Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang bahasa Indonesia wajib digunakan dalam kegiatan formal dan pelayanan publik di wilayah Republik Indonesia adalah tepat. Kami sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Mengapa? Karena seperti yang sudah dibahas dari awal oleh rekan saya dari pembicara pertama dan kedua, bahwa pertama-tama saya akan menyanggah dari pembicara ketiga. Tadi pembicara ketiga mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah salah satu contoh yang diambil oleh tim afirmasi. Lalu dengan begitu sebenarnya muncul pertanyaan di otak saya, mengapa bahasa Inggris, kalau misalkan itu aja contoh, mengapa bahasa Inggris tetap menjadi pelajaran wajib di pelajaran di sekolah? Mengapa kita perlu belajar bahasa Inggris padahal bahasa Inggris sebagai bahasa nasional? Itu saja. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan argumen saya. Bahasa Indonesia tadi sudah disinggung oleh rekan saya yang pertama tentang responden yang menjawab tentang 19 orang yang tidak memahami tentang bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di sini saya akan mengatakan bahwa bagaimana bisa Perpres Nomor 63 ini tentang bahasa Indonesia wajib digunakan dalam kegiatan formal, tidak terima kasih, dalam pelayanan publik digunakan. Padahal kita lingkup ya. Ini tadi kami membahas tentang SMA karena SMA merupakan ruang lingkup, termasuk sekolah merupakan ruang lingkup, dan SMA adalah paling relevan pada kita karena kita merupakan siswa menengah atas. Mana berarti jika masih banyak yang tidak mengerti tentang tidak terima kasih bahasa Indonesia, berarti apakah, pertanyaan kami ulang lagi, apakah Perpres ini masih relevan digunakan? Orang aja banyak yang tidak mengerti. Apabila suatu kata dilemparkan ke media cetak atau media massa, kalau menggunakan kata bahasa yang baku, banyak orang-orang yang tidak mengerti. Bagaimana pesan itu dapat tersampaikan dengan baik? Gitu. Lalu saya sangat soroti. Ya, silakan. Mengapa tadi saya mengatakan, kenapa tadi saya ingin menjelaskan kalau misalnya kenapa tadi kita masih belajar bahasa Inggris? Itu karena kan masih belum semua orang itu bisa bahasa Indonesia. Jadi otomatis harus progresif dulu kan, tidak bisa langsung saja kita. Saya rasa saya tidak perlu menjawab pertanyaan itu karena Anda memberi penjelasan, tidak bertanya kepada tim oposisi. Tadi saya soroti lagi bahwa dari pembicara kedua bilang bahwa saya ke Cina dengan berjualan dengan kemana-mana berjualan terus menanyakan tim kami merasa itu kurang relevan karena begini, Anda hanya mendatangi beberapa pedagang, itu tidak bisa menggambarkan keseluruhan yang mana artinya Anda tidak bisa mematok rata ini artinya Anda dengan hanya satu contoh atau 2 orang atau 3 orang, berarti Anda menggambarkan semua di negeri itu tidak bisa berbahasa Inggris. Itu sangat tidak relevan, saya tekankan sekali lagi. Lalu saya bahas lagi dalam pertemuan internasional Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Lalu Anda bilang ada duta besar, mungkin duta besar bisa menjelaskan kembali. Lalu berarti dengan begitu sebenarnya bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa Inggris tetap digunakan di forum internasional. Lalu bahasa Indonesia hanya sekedar ini bahasa Indonesia, tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya. Lalu jadi saya tekankan bahwa sebenarnya Perpres 63 tahun 2009 ini
habis itu direvisi di Perpres nomor 63 tahun 2019, yang berarti kemungkinan atau bisa atau malah sangat-sangat bisa Perpres ini akan direvisi kembali. Jadi untuk itu kami dari tim oposisi tetap berpegang teguh kepada mosi kami bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan terhadap mosi. Dewan ini menyetujui Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang bahasa Indonesia wajib digunakan dalam kegiatan formal dan pelayanan publik di wilayah Republik Indonesia dan tempat. Saya rasa cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan Juri terhormat, pembicara tim oposisi yang ketiga menghabiskan waktu 5 menit lebih dari 17 detik. Baik, selanjutnya sesi terakhir yaitu simpulan yang akan disampaikan masing-masing tim, yaitu boleh bicara pertama atau pembicara kedua. Kali ini kita akan berikan kesempatan kepada tim oposisi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada moderator yang telah memberikan kembali waktu kepada saya untuk menyampaikan pidato kesimpulan pada perdebatan sore hari ini. Yang pertama, pihak kami menyatakan bahwa forum di Indonesia tidak relevan digunakan Perpres nomor 63 tahun 2019 karena meliputi forum nasional dan forum internasional. Meskipun di wilayah negara Indonesia, forum internasional tetaplah mengundang orang-orang asing ke Indonesia. Yang kedua, informasi media massa. Media massa meliputi media cetak dan media elektronik. Yang mana kita tahu semuanya bahwa media elektronik itu sangat luas yang bisa diakses oleh siapapun tidak hanya di Indonesia. Yang ketiga, menurut survei yang telah disampaikan oleh pembicara penutup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pidato kesimpulan dari tim oposisi menghabiskan waktu 1 menit lewat 54 detik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pidato kesimpulan dari tim afirmasi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali terima kasih pada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih pada penjaga waktu dan yang terhormat Dewan Juri. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari tim afirmasi dengan mosi Dewan ini menyetujui Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang bahasa Indonesia wajib digunakan dalam kegiatan formal dan pelayanan publik adalah tepat. Mengapa tepat? Di sini jika dikatakan oleh tim oposisi oleh pembicara pertama tim afirmasi bahwa masih banyak yang malu menggunakan itu, berarti ini sangat tepat. Ini sangat adalah langkah yang tepat untuk kita mewajibkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di wilayah Republik Indonesia sebagai langkah yang tepat untuk mengenalkan dan menjadikan mereka lebih giat lagi untuk melakukan pembicaraan melalui bahasa Indonesia. Lalu justru penggunaan bahasa Indonesia itu tepat digunakan untuk memperkenalkan lebih dalam lagi budaya Indonesia lewat bahasa Indonesia tersebut. Disampaikan oleh teman saya tadi bahwa di wilayah pedalaman dikatakan oleh tim oposisi itu tidak benar kalau misalnya kita memaksakan mereka untuk mengenal. Tapi tidak, kalau misalnya wilayah pedalaman itu tidak mengenal bahasa Indonesia, kalau misalnya wilayah tersebut diambil alih oleh pihak lain, siapa yang diikuti? Kita sendiri, padahal itu wilayah kita. Kenapa kita tidak menekankan dan mewajibkan bagi daerah-daerah terpencil itu untuk mengikuti dan menjalankan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari mereka, supaya sama rata di Indonesia bahwa itu merupakan pemersatu kita. Selanjutnya dikatakan bahwa kenapa bahasa Indonesia masih perlu dipelajari gitu kan, bahwa anak-anak SMA belum mengenal bahasa yang baku. Nah, di sini adalah ajang di mana kita mengenalkan bahasa Indonesia yang baku itu merupakan bahasa yang baik dan benar. Kita belajar lebih mendalami bahasa Indonesia itu di sini. Kita mempunyai wadah pelayanan publik seperti inilah yang menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia yang baku itu lebih menarik bagi siswa SMA. Jadi kalau misalnya Anda menyebutkan bahwa bahasa Indonesia masih kurang dipahami